Alhamdulillah kami baru saja sampai di kawasan pesantren Yatim Doang Kasyaf dan kami sampai di sini dalam keadaan hujan. Ketika di jalan juga sudah hujan dan alhamdulillah kita sampai juga di sini dan hujannya sekarang sudah mulai mengecil ya. Alhamdulillah sudah sampai. Nah, sekarang saya akan bertemu dengan pimpinan pesantren Yatim Doang Kasyaf. Assalamualaikum. Oh lagi ini ya? Silakan teruskan. Oh iya oke. Oke lanjutkan. Waalaikum. Lagi belajar apa? Tafsir. Oh tafsir. Tafsir Ramadan, tafsir puasa. Tafsir. Sekarang kita belajar tentang tafsir. Ada tafsir apa aja, Dede? Ada tafsir ijmali, tafsir tafsir maudhu'i, tafsir muqarrar, tafsir sufistik. Alhamdulillah. Atau tafsir isyari. Oke. Nah, ini dibuktikan dengan model-model Al-Qur'annya itu Al-Qur'an apa itu? Ini tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi. Tafsir apa? Termasuk Berikutnya lagi tafsir At-Tabari. Riwayat. Yang mana tafsir Biroi? Ini tafsir apa? Ini tafsir ijmali. Ijmali. Tafsir yang Biroi mana? Yang biroi. Biroi Al-Qurtubi ya. Berdasarkan riwayat. Ya. Biroi berdasarkan pendapat. Kalau riwayat bil maksur. Mobil masuk. At-tafsir bil maksur itu biriwayatnya. Ini tafsir apa? Ini tafsir muqarrar. Muqarrar antara apa dengan apa? Perbandingan Antara apa dengan apa? antara tafsir dengan tafsir. Ya, silakan lanjutkan. Mohon maaf. Silakan lanjutkan dulu, silakan. Ini anak-anak Al-Kasyaf semua. Anak-anak kasih semua. Oh, sekolahnya tingkat aliyah. Aliyah. Sekolahnya di mana? Di sini. Oh, di sini. Sekarang pelajarannya tentang at-tafsir. Silakan Oke, sebentar aja ya, sedikit saja ya. Oke. sama saya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bicara tafsir, saya mau nanya, ini anak-anaknya ada berapa? Anak-anak aliyah. Anak-anak aliyah ini sebagian pada ngambil sampah. Oh, anak-anak aliyah seksi sampah. Oh, Ini ada anak-anak aliyah seksi tafsir. seksi tafsir. Tafsir ya. Baik, saya pikir tadi yang disampaikan oleh Manggio atau manggilnya apa? Ayah. Oh ayah, yang disampaikan oleh ayah sudah cukup. Nah, cuman karena saya datang ke sini, jadi mungkin ayah tidak enak kalau saya tidak ikut bicara. Jadi ini ngomong aja sedikit ya. Tafsir. Tafsir itu dari bahasa Arab, fi'il madinya adalah fassara yufassiru, isim masdarnya tafsiron. Nah, fassara yufassiru itu artinya adalah menafsirkan, menjelaskan, menerangkan. Tadi udah disampaikan bahwa tafsir itu nanti ada beberapa macam. Ada beberapa metodologi, ada beberapa mazhab. Nah, karena menjelaskan itu yang menjelaskan adalah manusia, dan manusia itu otaknya banyak, pengaruh yang mereka dapatkan juga banyak, ilmu yang mereka juga banyak, yang mereka miliki juga banyak, bervariasi, makanya hasil penjelasan-penjelasan dari para mufassir itu juga beragam. Metodologi berbeda, maka kesimpulannya juga berbeda. Seperti tadi misalkan ada tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu adalah tafsir atau penjelasan Al-Quran yang menggunakan riwayat-riwayat atau asar-asar. Riwayat-riwayat yang dimaksud itu bisa ayat dengan ayat, menafsirkan sebuah ayat dengan satu ayat yang lain atau ayat-ayat yang berbeda, atau menafsirkan ayat dengan hadis-hadis Nabi, atau menafsirkan ayat dengan qaulus sahabi atau asar sahabat yang lain, ataupun qaulut tabi'in atau yang lain-lainnya. Itu menurut pemahaman dari tafsir bil ma'thur. Nah, yang kedua disebut dengan at-tafsir bil ra'yi, tafsir dengan pikiran atau dengan ijtihad. Nah, apa saja contoh tafsir bil ra'yi? Tafsir bil ra'yi itu termasuk diantaranya adalah tafsir pengetahuan.
yang penjelasannya menggunakan ilmu pengetahuan, termasuk juga tafsir sufi. Itu tafsirnya bukan tafsir riwayat, tetapi tafsirnya tafsir birroi, tafsir sufi, tafsir falsafi, tafsir ilmi, ilmu keilmuan, itu semuanya adalah tafsir-tafsir yang menggunakan pendekatan at-tafsir birroi. Contoh begini, kalau kita menafsirkan ayat dengan ayat, itu berarti masuknya tafsir yang mana? Birroi atau bil ma'sur? Bil ma'sur, bagus. Tafsir ayat dengan ayat itu namanya tafsir bil ma'sur, karena meriwayatkan suatu ayat dengan ayat yang lain atau asar. Ayat bagian dari asar dalam pengertian ini. Nah, kalau misalkan kita menjelaskan Allah itu Maha Esa, apa dalilnya? Mungkin kita mengatakan qul huwallahu ahad. Tafsir yang lainnya wa ilahukum ilahu wahidun. Surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad ditafsirkan oleh ayat yang lain. Wa ilahukum ilahun wahidun. Itu contoh dari tafsir ayat bil ayat yang termasuk dalam metode tafsir bil ma'sur. Nah, sekarang kalau kita memahami ayat qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu esa, tetapi dengan pemahaman esanya itu zatnya ataukah sifatnya. Nah, itu sudah tidak masuk lagi dalam bahasan tafsir bil ma'sur. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran tidak dijelaskan Allah itu esa dalam sifat atau dalam zat, tidak ada penjelasan. Dalam hadis Nabi juga tidak dijelaskan Allah itu esanya dalam hal apa. Zatnya ataukah sifat-sifatnya, afalnya, perbuatannya, atau asma'nya, nama-namanya. Nah, penjelasan atau tafsir tentang apakah Tuhan itu esa, zatnya, ataukah sifat-sifatnya, ataukah nama-namanya, ataukah afal, perbuatan-perbuatannya, itu tidak ditafsirkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan juga tidak ditafsirkan dalam hadis-hadis Nabi, termasuk juga dalam qaulus sahabi, perkataan para sahabat. Lantas dari mana kita ingin dapat penjelasan bahwa Allah itu esa zatnya atau sifatnya? Nah, itu dibahas dalam tafsir falsafi, tafsir filsafat yang menggunakan pemikiran. Nah, contohnya begini. Kalau kita mengatakan Tuhan itu esa, esanya itu zatnya atau sifatnya? Apa jawabannya kalian? Kalau ditanya Allah itu esa, yang esa itu zatnya atau sifatnya? Apa jawabannya? Belum kepikiran kan? Nah, sekarang dibantu. Pernah dengar tidak bahwa Allah itu memiliki zat? Pernah dengar tidak bahwa Allah itu memiliki sifat? Apa saja sifat-sifat Allah? Barangkali ada yang tahu. Nah, yang kita hafalkan wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat. Terus ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Nah, tadi saya mengatakan bukan aliman tapi aliman. Li yang panjang bukan a. Karena beda makna aliman dengan aliman, sami'an dengan sami'an maknanya beda. Basiron dan basiron maknanya beda. Nah, sifat yang tadi disebutkan itu ucapannya bukan aliman tapi aliman, sami'an, basiron, mutakalliman. Itu sedikit masukan ya. Nah, sedikit. Nah, itu sifat-sifat Allah tadi ada berapa yang kita sebutkan? 20. Ada 20. Terus kita mungkin pernah dengar Al-Asmaul Husna. Ada berapa? 99. Nah, so kita hitung. Tadi sifat wajib bagi Allah ada 20. Asmaul Husna ada berapa? 88, 99. 20 ditambah 99 berarti sama dengan 119. Betul hitungnya? 20 tambah 99, 119. Berarti sifat dan nama Allah ada berapa tadi dihitung? 119. Zat Allah ada berapa? 1. Jadi zat Allah 1, sifatnya ada berapa tadi? 119. Berarti Tuhan ada banyak apa ada sedikit? Ada 1. Kenapa tadi sifatnya banyak? Ya kan sifatnya. Nah, sifat sama zat sama tidak? Tidak. Tidak sama? Tidak. Oke, sifat tidak sama dengan zat ya. Allah punya zat, zatnya 1. Tadi sifatnya ada berapa? 119. Tadi disampaikan bahwa sifat dan zat berbeda.
Berarti Tuhan sebagai zat tersendiri. Ya, tapi memiliki sifat yang berbeda. Nah, sifat sama zat sama tidak? Tidak. Tidak sama. Berarti kalau gitu beda-beda dong. Allah Maha mendengar. Yang mendengar itu zat Allah atau sifatnya? Sifatnya Zatnya tidak mendengar. bisa mendengar. Dengan apa mendengarnya? Dengan sifat. Nah, yang seperti ini itu dibahas dalam tafsir filsafat. Di Al-Quran tidak dijelaskan. Sok cari di Al-Quran. Ada tidak ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu esa dalam zat, bukan dalam sifat. Ada tidak? Yang satu tidak ada. Nah, itu tuh adanya dalam kajian filsafat. Nah, sekedar untuk merangsang adik-adik untuk memahami tafsir ayat ini tentang keesaan Allah. Begini, Allah zatnya satu dan sifatnya itu banyak. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna, nama-namanya juga banyak. Nah, tetapi yang namanya sifat itu tidak terpisah dari zatnya. Kalian jentulnya seperti ini kan masing-masing. Jentul itu apa? Jirimnya. Wujud kalian seperti ini semua kan? Ini neng siapa? Hera. Ini neng siapa? Arum. Arum ini? Mayang. Mayang. Ganti ke laki-laki. Ini siapa? Farhan. Ini? Ramadan. Farhan Ramadan. Kegembiraan bulan Ramadan ya. Nah, ini masing-masing ini kalian ini adalah fisik secara jasmani. Tetapi dalam diri kalian ada zat. Dan kalian pun punya sifat-sifat masing-masing, punya karakter-karakter. Karakternya misalkan ada yang pemberani, ada yang penakut, ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ada yang santun, ada yang kurang santun. Nah, ada satu orang punya sifatnya banyak. Ya dia baik hati, ya dia pintar, ya dia suka memberi. Satu orang sifatnya bisa banyak. Sebagaimana Allah pun punya sifat banyak, betul tidak? Sifatnya banyak. Tetapi kira-kira sifat yang berbeda-beda tadi itu orangnya sama nggak? Beda. Ini tadi apa? Hera namanya. Sera. Sera, ini Arum ini? Arum. Oh, ini Mayang. Mayang, Arum, Sera ya. Sera ini bentuk zatnya. Nah, dia kan punya banyak sifat. Mungkin sifat A, B, C. Nah, sekian banyak sifat yang dimiliki oleh Sera itu menyatu dengan Sera tidak? Menyatu. Maka sifat-sifat yang ada pada Sera itu bersatu dengan zatnya. Oleh karena itu maka sifat dan zat itu tunggal. Sifat dan zat itu tunggal. Satu. Tidak boleh dipisahkan. Nah, dalam tafsir falsafat, dalam tafsir falsafi, bahwa sifatullahi ainu dzatihi. Bahwa sifat-sifat Allah itu adalah zatnya itu sendiri. Makanya ketika kita disuruh ayyamma tad'u falul asmaul husna, siapa saja, apa saja nama-nama yang kau seru, maka sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Apapun nama yang kita panggil, maksudnya adalah Allah zatnya. Ketika kita menyebut Ya Rahman, siapa yang kita panggil? Allah sebagai zat. Ketika kita memanggil Ya Rahim, siapa yang kita panggil? Allah juga. Ketika kita panggil Ya Robbi, siapa yang kita panggil? Allah. Begitu juga kalau kita menyebut duhai pangeran, duhai Gusti, nu Maha Agung, Gusti nu Maha Wenang, siapa yang kita panggil? Allah. Allah memanifestasi dalam banyak nama, dalam banyak bahasa, tetapi sebanyak apapun bahasa yang diungkapkan oleh manusia dan persepsi mereka tentang Tuhan dengan nama-nama yang berbeda-beda, zatnya satu dan semua sifatnya, semua bahasanya, semua ungkapannya juga adalah satu. Tunggal. Itulah makanya manunggalnya antara zat dan sifat tidak boleh dipisahkan. Nah, itu contoh penafsiran falsafi. Nah, tadi saya sampaikan, ada tidak penafsiran begini di Al-Quran? Tidak ada. Di hadis Nabi ada tidak? Tidak ada. Lantas dari mana ini kita dapatkan? Ini adalah tafsir falsafi, tafsir berdasarkan filsafat. Nah, karena tafsir filsafat berdasarkan pemikiran otak manusia, akal manusia, maka masuk dalam metodologi at-tafsir bir-ra'yi. Bukan tafsir ayat bil ayat atau tafsir bil ma'tsur, tapi tafsir bir-ra'yi. Terus ini paham? Nah, contoh yang lain, tafsir bir-ra'yi tentang teori penciptaan langit dan bumi. Kita baca Al-Quran misalkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari dan seterusnya. Itu ayat tentang penciptaan langit dan bumi.
Tapi dijelaskan tidak di Al-Quran itu bahwa penciptaan langit dan bumi itu dulunya adalah satu kesatuan, kemudian meledak seledak-ledaknya dan menjadi banyak gugusan-gugusan bintang dan sebagainya. Di Al-Quran memang ada kalimatnya, fafataknahuma. Bahwa langit dan bumi kana taratqan fafataknahuma, keduanya semula satu, kemudian dipecah menjadi pecahan yang sedahsyat-dahsyatnya. Dijelaskan seperti itu. Tetapi bagaimana tahun berapa juta atau berapa miliar tahun itu terjadi, di Al-Quran tidak disebutkan. Di mana kita bisa mendapatkan informasi bahwa langit itu dulu semuanya satu, kemudian dipecahkan selebar-lebarnya dan sekencang-kencangnya pada berapa miliar tahun yang lalu? Dari mana penjelasannya? Bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis Nabi, tapi dari penelitian ilmiah, sains. Temuan masa lalu itu adalah pengantar untuk mendapatkan temuan-temuan baru pada hari ini. Oleh karena itu, ilmu masa lalu kita pelajari, ilmu hari ini kita pelajari, ilmu yang akan datang pun kita terus belajar. Itulah rahasianya kenapa kita wajib menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Karena ilmu tidak berhenti berkembang, sebagaimana perkembangan kita semua. Oke ya, itu saja ya. Makasih banyak Mang Gio atas atas waktu yang diberikan. Ya ini sebenarnya saya datang ke sini. Ya ini saya dari Arabia TV ya, ke saya ini sengaja bukan untuk berbicara tentang hal ini di depan kalian, tapi ingin silaturahim. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sedikit yang tadi kita sampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya dan juga untuk saya pribadi. Teruslah belajar, karena belajar itu adalah media untuk dapatkan pengetahuan. Dan pengetahuan, kata Francis Bacon, knowledge is power. Ilmu adalah kekuatan. Al-ilmu quwwatun. Ilmu adalah kekuatan. Maka kalau kita ingin kuat, masa depan semakin cerah, semakin kuat, semakin bagus, maka modalnya adalah ilmu. Kalian masih sangat muda. Di sini tidak ada yang usianya di atas 20 tahun kan? Cungnya 20 tahun. Lebih. Ini yang ngacung juga. Di atas 20 tahun. Nah, kalian anak-anak muda, maka gunakan kesempatan untuk belajar sebanyak-banyaknya. Dan kemudian beramalah juga sebanyak-banyaknya. Itu saja akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Alhamdulillah hari ini adalah hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan tahun 1446. Hari ini Arabia TV mengunjungi pesantren yatim Duafa Al-Kasyaf untuk menyerahkan titipan dari para pelajar Arabia TV asal Singapura. Kami sudah berada di lingkungan pesantren yatim Duafa Al-Kasyaf. Bersama anak-anak kita akan menuju suatu tempat ya, sebuah gedung. Kita akan mengadakan acara di sana bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita sholatan dulu bareng-bareng. Satu atau dua saja ya. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa asyghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyghili zalimin
بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. Ya, cukup. Ini barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Semuanya boleh yang di belakang itu Ici sama umutnya dilebihkan. Boleh semuanya diperhatikan. Halo, boleh semuanya kita satu fokus dulu. Nah, adik-adik, bismillahirrahmanirrahim, bahwa pada hari ini kita kedatangan tamu mulia ya, yaitu dari Arabiah TV yang dipimpin oleh Bapak AM Mahya, Ustadz AM Mahya. Nah, pada hari ini ya adalah hari apa? Hari Ramadan ya. Sekarang ini bulan apa adik-adik sekalian? Sekali lagi yang sebelah sini bulan apa? Nah, bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan saum. Tujuan saum adalah agar bertakwa. Agar apa? La'alakum. Jadi tujuan saum atau siam ini adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri dari orang yang bertakwa ya di dalam Al-Qur'an, baik di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 1 sampai 5 maupun surat Ali Imran ayat 133 sampai 136, cirinya itu adalah allazina yunfikuna fis-sarai wad-dara ya, yaitu orang yang menginfakkan baik ketika sempit maupun ketika lapang. Nah, para pelajar Arabiah TV ini ya, ini selalu menitipkan buat kalian ya, yaitu kebaikan-kebaikan, menitipkan sebagian rezekinya untuk kalian, untuk makan, untuk minum, untuk bayar listrik, untuk barangkali operasional sekolah, untuk baju-baju kalian, untuk segala kebutuhan kalian. Alhamdulillah dengan izin Allah mereka selalu rutin ya. Dan ini mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas berkali lipat. Amin ya Allah ya Robbal. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala siapapun yang memberikan kebaikan ya, terutama dari para pelajar Arabiah TV ini, oleh Allah Subhanahu wa taala diluaskan rizkinya. Dilindungi hidupnya, amin ya Allah ya Robbal. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diridhoi hidupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan siapapun yang telah memberikan kebaikan ini, yaitu dari para pelajar asal Singapura ini, oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai ahli surganya, ahli jannahnya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Baik, itu pengantarnya. Selanjutnya ini adalah guru kita semua ya, dan guru ayah juga. Untuk tempat dan waktunya kami persilahkan. Silakan. Ini namanya Bapak Ustadz AM Mahya gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih Manggil atau Ayah ya atas waktu yang diberikan. Anak-anak semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, shaimin shaimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidur ngacung. Yang ngantuk ngacung. Yang tidur ngacung. Tidak ada yang ngacung berarti tidak ada yang tidur. Semuanya sedang buntaknya. Semuanya sedang terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara
fil barri wal bahri ajma'in amma ba'du. Anak sekalian, pada puasa kan? Insya Allah. Semuanya puasa insya Allah. Nah, tadi ayah menyampaikan bahwa tujuan berpuasa itu apa? Bertakwa. Bahasa Arabnya apa di Al-Quran? La'alakum tattaqun. La'alakum Nah, sekarang ditanya, bertakwa itu seperti apa caranya? Nah, tadi ayah sudah menyampaikan alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra dan seterusnya. Itu salah satu karakteristik contohnya ya, atau salah satu karakteristik orang yang bertakwa itu salah satunya adalah alladzina yunfikuna fis sarai dan karakteristik yang lainnya. Nah, secara mudahnya apa yang namanya bertakwa itu? Secara mudahnya bertakwa itu adalah al-muttaqin itu sama dengan al-muhsinin dalam surat Luqman. Sehingga al-muhsinin dan muttaqin itu sama. Orang bertakwa itu sama dengan orang yang berbuat baik, muhsin. Oleh karena itu, kalau kita hari ini sedang berpuasa di bulan Ramadan, maka agar kita bertakwa, maka banyak-banyaklah berbuat baik. Di sini kita sama teman-teman setiap bangun pagi sampai nanti tidur lagi itu selalu harus ada kebaikan yang kita berikan untuk orang lain. Kebaikannya bukan buat diri sendiri, tapi kebaikan yang manfaatnya, nilainya dirasakan oleh teman kita. Meskipun dengan sesungguhnya senyuman, itu kebaikan manfaatnya dirasakan oleh teman kita. Mungkin ada di antara kita ada yang sedang membuat kotoran, nah itu kotorannya diambil, itu juga bagian dari ketakwaan. Karena ketika bersih, siapa yang akan merasakan manfaatnya? Orang lain juga selain dirinya. Maka kalau kita diharuskan berpuasa Ramadan agar kita bertakwa, maka agar kita semua bisa bertakwa itu caranya adalah kita berbuat baik sebanyak mungkin. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, makasih banyak tadi sudah disampaikan oleh ayah bahwa kami datang ke sini. Saya ini adalah mewakili dari Arabia TV. Ini Arabia TV ya. Arabia TV itu salah satu channel di YouTube yang fokus dalam pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab baik nahwu, shorof, uslub, mufradat, wawasan maupun yang lain-lain. Di situ bisa kita bahas di sana bersama-sama. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu ternyata yang belajar dalam forum yang kita gunakan melalui Zoom itu, yang belajar bersama-sama kami di sini yang Arabia TV itu ternyata semakin lama semakin meluas, tidak hanya dari orang Indonesia tapi juga dari orang Singapura, orang Malaysia, Australia, Kanada, Amerika, juga Jazirah Arabia. Nah, di antara penyimak-penyimak Arabia TV ini sebagiannya adalah dari warga Singapura yang beberapa bulan lalu pada bulan tanggal 31 Oktober 2024 mereka datang ke sini rombongan. Masih ingat tidak? Masih. Nah, alhamdulillah mereka setelah datang ke sini itu mereka ingin tetap berbuat kebaikan untuk kalian. Amin. Dan itu adalah bagian dari ketakwaan. Ketika mereka berbuat baik untuk kalian di sini, itu sesungguhnya ini adalah ekspresi perwujudan dari nilai-nilai ketakwaan dan manifestasi-manifestasi ketakwaan. Sehingga semoga itu semuanya menjadi amal soleh mereka semuanya, dan kita yang ada di sini menikmati kebaikan-kebaikan mereka. Oleh karena itu maka kita harus bersyukur kepada Allah sambil juga mengucapkan doa untuk mereka semuanya, mengucapkan doa-doa kebaikan untuk mereka semuanya, agar keberkahan selalu dilimpahkan untuk kita semua. Karena kalau kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik pada kita, maka Allah juga akan menganugerahkan kepada kita nikmat yang lebih banyak. Kalau kitanya lupa diri, tidak bersyukur nikmat, nanti Allah akan hilangkan nikmat dari kita semuanya. Nah, oleh karena itu maka kita pun di sini mewakili mereka semuanya ingin menyampaikan kebaikan mereka untuk kalian semuanya. Alhamdulillah mereka sejak datang ke sini itu setiap bulan selalu menitipkan kepada kita semuanya, kepada kami Arabia TV untuk disalurkan ke pesantren yatim Dua Hafal Kasyaf yang ada di Desa Cimekar ini, gitu ya. Kami ucapkan Nah, pada
bulan ini, bulan Ramadan, mereka juga sama. Setiap bulan mereka mengirimkan paket bantuan untuk kalian, kebaikan untuk kalian di sini. Nah, hari ini pun Ramadan, tanggal berapa ini? Tanggal 10 Ramadan, 10 Maret 2025, 10 Ramadan 1446. Kita datang ke sini untuk menyampaikan amanat dari mereka semuanya. Semua kalian selalu berada dalam kebaikan dan tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha, yang hebat, yang kuat, yang sehat. Cager, bener, bager, pinter, singer. Itu namanya Pancawaluya. Pancawaluya, panca artinya 5, waluya artinya keselamatan. Jadi cager, bener, bager, pinter, singer, Pancawaluya. Nah itu semoga kalian menjadi itu semuanya. Ya kalian itu cager, sehat awaknya, badannya, jasmani rohaninya, kemudian juga bener pikirannya, kemudian bager hatinya, baik kepada orang lain, pinter akalnya, dan singer tanggap membantu orang lain sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian lagi berikutnya, kesempatan kali ini sekali lagi kami sampaikan, saya mewakili dari para pelajar Arabia TV asal Singapura ingin menyampaikan amanat kebaikan dari mereka semuanya untuk kalian. Alhamdulillah, Mang Gio, juga Ibu Kristi dan semuanya ya. Kami akan menyerahkan infak sedekah dari para pelajar Arabia TV asal Singapura bulan ini, bulan Ramadan, sebanyak 20 juta rupiah. Alhamdulillah. Nah, 20 juta rupiah itu kemarin saya tanya kepada ayah atau kepada ibu, pada Ibu Kristi, berapa jumlah anak yatim yang ada di sini? Katanya sekarang ada 100 orang ya? Ya. 100 orang. Kalau tidak salah bulan November itu lebih dari 100 ya? Ya. Yang lainnya? Ada, masih ada. Oh ya. Ya baik, karena kemarin melalui WhatsApp saya dapat informasinya 100 anak yang ada di sini, maka kami siapkan 100 amplop untuk 100 anak gitu. Oh, iya. Nah, kalian ada 100 orang, masing-masing kita beri amplop senilai Rp100.000. Rp100.000. Berarti kalau kali 100 berapa? 10 juta. Semuanya ada berapa sedekahnya? Ada 20 juta. 20 juta untuk kalian anak-anak, amplop 100.000 ewang untuk bekal kalian selama Ramadan ini. Silakan, semoga menjadi keberkahan dan kebaikan. Sisanya 10 juta kita serahkan kepada pesantren diwakili oleh ayah untuk keperluan kebutuhan yang lain-lainnya yang ada di pesantren ini. Kami ucapkan Kita doakan kebaikan-kebaikan untuk mereka semuanya ya. Yang sakit dan karena mereka kita doakan semoga Allah anugerahkan kesembuhan. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan. Dan Allah selalu anugerahkan kepada mereka semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, perlindungan, serta semua kebaikan yang sangat dibutuhkan oleh setiap yang hidup di semua perjalanan hidupnya, baik dalam dunia maupun di alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk kalian semuanya, juga untuk pengurus yatim Al-Kasyaf ini, Mang Gio, istri dan semua pengurus, para guru dan semuanya, juga untuk kalian semuanya. Semoga Al-Kasyaf ini menjadi salah satu tempat untuk melahirkan generasi-generasi yang terbaik, untuk menjadi penyebar kebaikan buat sesama. Tadi di ruang yang lain kita sampaikan bahwa ibadah ada 3 macam. Ada ibadah individual, ada ibadah sosial, ada ibadah natural. Kalian di sini punya kesempatan melakukan ketiga-tiganya sekaligus. Kalian sholat, kalian baca Al-Quran, kalian zikir, itu adalah ibadah individual. Jika kalian berbuat baik sama teman-teman, saling bantu, saling menolong, itu kalian sedang melakukan ibadah sosial. Dan ketika kalian memungut sampah, memproduksi, memanage sampah, mengatur sampah, kemudian menjadi sampah yang produktif, bermanfaat, berarti kalian sedang melakukan ibadah natural yang menyelamatkan bumi dari kebauan,
dari kehancuran dan dari keburukan-keburukan yang lain. Maka kalian semuanya tidak salah kalau disebut sebagai salah satu dari pahlawan lingkungan. Pejuang. Selamat. Ya, pahlawan lingkungan atau di sini sebutnya dengan pejuang lingkungan ya. Pahlawan lingkungan atau pejuang lingkungan maksudnya adalah kalian semuanya adalah orang-orang yang mengkhidmatkan dirinya, mempersembahkan dirinya salah satunya untuk menjaga lingkungan agar sehat, agar segar, agar bersih, dan agar membahagiakan lingkungan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sebagai kata pengantar dan tidak lagi panjang-panjang yang ingin saya sampaikan sebab tujuannya itu saja. Itu saja, yakni ingin menyampaikan amanat dari para pelajar Arabia TV asal Singapura untuk disampaikan kepada kalian. Tadi sudah kami sampaikan caranya ini, kami akan bagikan nanti amplop untuk kalian 100 orang ya. Kemudian 10 juta kami berikan kepada pimpinan pesantren Al-Kasyaf. Itu saja ya. Dan tadi di ruang yang lain kami sampaikan bahwa kalian semua ini ada banyak orang ya, meskipun tidak 100 orang yang hadir semuanya di sini, kami ingin sampaikan kalian ada di pesantren Islam. Oleh karena itu maka kalian harus bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya hafal Al-Quran, tetapi juga kita semua di sini, kalian juga harus juga memahami dan mengamalkan Al-Quran. Membaca bagus, menghafal Al-Quran bagus, tetapi ini tidak cukup. Harus dilanjutkan dengan memahami dan mengamalkan. Nah, agar bisa paham, maka kita mesti tahu ilmu untuk memahaminya. Salah satu ilmu untuk memahami Al-Quran adalah bahasa Arab. Maka kalian kita dorong juga untuk menjadi orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Entah dari mana pintunya, entah dari mana jalannya, kita doakan juga kalian, meskipun tidak semuanya, tapi ada sebagian dari kalian yang kelak menjadi pendalam-pendalam bahasa Arab, agar nanti bisa mendapatkan pemahaman Al-Quran yang baik, yang komprehensif, ditambah dengan ilmu-ilmu batu yang lain yang sangat luas. Nah, nanti ketika sudah paham Al-Quran dengan baik, maka jadilah pengamal-pengamal Al-Quran, dan pemahaman yang baik tadi disampaikan kepada yang lain, agar Al-Quran tidak hanya ada di mulut, agar Al-Quran tidak hanya sebagai hafalan yang diperdengarkan di mana-mana, tapi Al-Quran harus mewujud dalam tubuh kita masing-masing. Lidahnya adalah lidah kebaikan, artinya Al-Quran. Pikirannya adalah pikiran kebaikan, berarti pikiran Al-Quran. Kemudian perbuatan kita pun adalah perbuatan-perbuatan kebaikan, yaitu adalah perwujudan dari Al-Quran. Maka kalau kita hanya hafal Al-Quran, tapi lidah kita buruk, menyampaikan keburukan-keburukan lewat lidah kita, berarti hafalan kita tidak berguna. Meskipun hafalan kita baik, tapi kalau kita tindakan-tindakan kita menjalimi orang lain, berbuat buruk pada orang lain, berarti hafalan kita tidak berguna. Maka dalam teori yang kita kembangkan, silakan adik-adik simak, ya anak-anak simak. Ayatun tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfazuha. Satu ayat yang kita pahami lebih baik daripada 1000 ayat yang kita hafalkan. Wa ayatun ta'malu biha khairun min alfi ayatin tafhamuha. Dan satu ayat yang kita amalkan, yang kita jadikan pegangan, yang kita jadikan kebaikan buat semesta yang ada di sekitar kita, itu lebih baik daripada 1000 ayat yang kita pahami. Kenapa? Karena tujuan Al-Quran diturunkan itu menjadi petunjuk dan kasih sayang, hudan warahmatan, dan itu harus diwujudkan dengan tindakan. Bukan dengan hanya hafalan, bukan hanya dengan pemahaman, tetapi dengan perbuatan kebaikan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, selama-lamanya. Maka oleh karena itu kalian semuanya kita doakan jadilah juga pemaham-pemaham Al-Quran, jadilah juga pendalam-pendalam Al-Quran, dan pengamal-pengamal Al-Quran dengan berbuat baik sebanyak mungkin kepada lingkungan, kepada masyarakat, dan salah satunya juga dengan belajar bahasa Arab. Silakan belajar bahasa Arab di mana saja, dan kalian bisa lihat dengan metode apapun, di media manapun, di YouTube banyak bahasa Arab. Nah, silakan mulai belajar mumpung masih kecil. Al ilmu fis sigori kan naksi alal hajari. Belajar pada waktu kecil
bagaikan mengukir di atas batu. Ada kan lagunya? Apa enggak anak zaman sekarang? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa. Terus bagaikan mengukir di atas air. Terererererere. Ya, itu mah Tepuk tangan tambahan. semuanya. Ya, itu bahasa Arabnya gini. Al ilmu fis sigori kan naqsi alal hajari wal ilmu fil kibari kan naqsi alal ma'i. Begitu ya? Sudah, itu saja. Itu saja barangkali Manggio yang bisa kami sampaikan. Tidak lagi berpanjang-panjang karena kalau makin panjang takut membosankan. Semoga sedikit-sedikitnya ada yang bisa semoga sedikit-sedikitnya ada yang bisa kita ambil manfaatnya khususnya buat diri saya pribadi, ya umumnya buat kita semuanya. Jadilah kalian generasi-generasi yang hebat, generasi yang kuat, generasi yang sehat, generasi yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk selanjutnya untuk pembagian amplop, meskipun nanti tidak semuanya karena tidak semuanya hadir, manggilnya mungkin nanti yang hadir kita bagikan langsung di sini sekarang. Nanti yang tidak hadir nanti saya titipkan kepada pengurus pesantren ya. Pengurus adat. Oke. Itu saja akhiron. Nada agung cukup lumur, nada jembar pangampura, hapunten anu kasuhun, hatur nuhun anu kapihatur, cag ujung kantun akhiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Salam. Masuk aja Pak Mia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad Salawatan nih. wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyari suntunya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arum ini maka. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, baik. Alhamdulillah Mang Gio, tadi sudah kita bagikan, tapi mungkin masih banyak yang belum datang ya. Ya betul. Nah, Lagi ini sekolah masih ada dan bak sisanya. sampah. Pahlawan lingkungan. Pahlawan lingkungan. Sedang melakukan kesalahan natural. Kesalahan natural. Baik, ini sisanya entah berapa lagi tadi saya tidak hitung. Saya serahkan kepada Mang Gio. Ya. Silakan untuk dibagikan kepada yang lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima dari para pelajar Arabiah TV yang berada di Singapura. Insya Allah kami akan amanahnya akan tunaikan. Kami ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan siapapun yang telah berbuat baik ke pesantren yatim ini oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya, penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala segera diangkat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya. Amin. Serta semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pelajar Arabiah TV ini yang berada di Singapura ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai ahli surganya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Robbal. Ya. Nah, ini ada lagi 10 juta untuk pesantren Oh, iya. dan kebutuhan-kebutuhannya lainnya. Nggak, saya serahkan 10 Baik, juta. kami terima Jadi mudah-mudahan. semuanya sudah selesai 20 juta Oke, yang siap. saya serahkan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami terima semua amanahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berkali lipat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ahli surga bagi siapapun yang telah memberikan kebaikan kepada pesantren yatim Duafa Al-Kasab, terutama para pelajar Arabiah TV. Terima Asal kasih. Jazakallah. Anak-anak semuanya, alhamdulillah proses penyerahan infak sedekah dari para pelajar Arabiah TV asal Singapura sudah selesai dilaksanakan, dan kami aturkan untuk kalian semuanya sehat semuanya, Amin. bager semuanya, cager, pinter, bager, bener, singer semuanya, amin. Ya Rabbal alamin. Dan selanjutnya kami mohon pamit. Dan kami ucapkan terima kasih atas sambutannya di sini semuanya. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang tidak berkenan, yang salah ucap, salah kata, atau juga mungkin salah penjelasan, atau mungkin nggak salah menyampaikan sesuatu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hapuntun anu kasuhun, nada agung cukup lumur. Akhiron, Bang Gio, makasih banyak. Ibu semuanya makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.